Morning, Mas. How are you today? Aku senang bisa bertemu kalian lagi di pembelajaran kita. Walaupun kita belajarnya 50%, tapi kita harus tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar bahasa Inggris seperti kemarin, kita sudah sepakatkan peraturan kelas kita. Kita sudah menyepakati peraturan kelas dalam bahasa Inggris. Pertama dulu kemarin kalau mau permisi harus menggunakan bahasa Inggris, dilarang ribut, dan kalau misalnya guru bertanya kalian harus menjawab. Itu kemarin peraturan kita kan, Bu? Peraturan sudah kita sepakati. Baik. Nah, baik aku hari ini kita akan belajar mengenai comparison degree. Nah, comparison degree itu apa? Comparison degree itu adalah tingkat perbandingan. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini aku setelah kamu belajar tentang comparison degree, kamu akan mampu membuat kalimat yang berisi perbandingan. Oke? Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kamu mampu untuk membuat kalimat berisi perbandingan. Nah, comparison degree ini ada banyak topiknya. Tapi yang kita cover pada hari ini, yang kita bahas hanya untuk bentuk yang positifnya saja. Oke, baik. Semuanya hadir kan, Bu? Enggak ada yang hadir kan? Oke, baik. Nah, comparison degree dalam bahasa Indonesia aku ini sering kita gunakan. Sering sekali. Contohnya, kalau misalnya kamu belanja berpajak, ada dua barang pilihannya. Misalnya kamu pengen beli handphone, ada Oppo, ada Vivo. Kamu pasti membandingkan kan? Mana yang lebih bagus? Oppo kah? Vivo kah? Tiba-tiba lagi muncul Samsung. Atau Samsung. Nah, kita sering membanding-bandingkan gitu kan? Ya. Terutama kalau emak-emak di pajak, kalau lagi belanja, waduh, udahlah. Oke, nah, coba lihat dulu, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar berikut ini ada 4 orang siswa yang bergembira karena mereka baru selesai ujian dan inilah hasil mereka. Ada yang dapat 90, 80, 80, dan 95. Nah, dari gambar ini tentu kita bisa bikin perbandingan kan? Kita bisa membandingkan siapa yang lebih pintar, siapa yang paling pintar. Oke. Nah, kalau kita bandingkan Ani dan Budi, bagaimana perbandingannya? Siapa yang lebih pintar? Ani. Kalau kita berbandingkan Budi dan Tia, sama kan? Nah, kalau kita bandingkan Jack dan mereka semua, maka Jack ini adalah yang paling pintar. Nah, berarti perbandingan Budi dan Tia itu mereka sama. Ani dan Budi, Ani lebih. Jack dibandingkan mereka semua, Jack yang paling. Nah, kalau kita bikin dalam kalimat, maka kira-kira kita akan mendapat kalimat seperti ini kan? Oke. Budi sama pintarnya dengan Tia. Ini perbandingan yang sama. Oke. Ani lebih pintar dari Budi. Ini ada yang lebih. Ani lebih pintar, lebih pintar dikit daripada si Budi. Perbandingan yang ketiga, Jack paling pintar. Contohnya di kelas ini ada satu orang yang paling kan? Contoh paling pintar, paling ganteng, paling tampan, paling cantik, paling baik, pasti ada kan? Nah, kalau saya tanya siapa pasti saya Pak kamu jawab kan? Oke. Nah, perhatikan inilah ada kalimat bahasa Inggrisnya. Nomor 1, Budi sama pintarnya dengan Tia. Budi is as smart as Tia. Yang kedua, Ani lebih pintar dari Budi. Ani is smarter than Budi. Kalimat ketiga yang paling tadi aku, Jack is the smartest of them all. Nah, ini dia kalimat bahasa Indonesia-nya yang berisi 3 perbandingan kan? Ada 3 perbandingan. Ini dia kalimat bahasa Inggrisnya. Oke? Baik. Untuk perbandingan gambar ini aku ada yang mau tanya? Bisa? Nah, sekarang coba kamu bikin perbandingan seperti ini lagi untuk gambar yang kedua berikut ini. Coba kamu bikin 3 kalimat perbandingan yang tadi dalam bahasa Indonesia juga tuh apa-apa. Biar kamu paham bahwa ada 3 kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris. Ini dia membandingkan tinggi badannya. Ya, coba kalian lihat dulu. Oke, bagaimana perbandingan Tono dan Rudy?
siapa yang paling tinggi, siapa yang lebih tinggi, siapa yang sama tingginya. Bagi kamu yang nggak nampak tulisannya aku mungkin agak ragu sedikit gitu kan, silakan pindah ke depan. Atau saya inilah maksimum tajam gambarnya. Baik, saya tunggu 2 menit lagi supaya kita bahas ya.
langsung kita bahas dulu. Nah, dari gambar berikut ini kita bisa bikin kalimat perbandingan, kan? 3 kalimat perbandingan. Nah, perbandingan pertama bisa kita bilang pertama nanti Rina sama tingginya dengan Anita. Kalimat perbandingan kedua kita bisa bilang mungkin Rudy lebih tinggi daripada Rina atau Rudy lebih tinggi daripada Anita. Nah, kalimat perbandingan yang selanjutnya dari mereka ini siapa yang paling tinggi? Nah, ada kalimat perbandingan yang paling, kan? Ada kalimat perbandingan yang sama, lebih, dan paling. Nah, itulah comparison degree aku. Comparison degree itu nanti dia terdiri atas 3 tingkatan. Pertama, tingkatannya itu sama. Dari 2 yang dibandingkan, mereka itu sama. Itu artinya apa? Yang disebut dengan positive comparison degree. Oke? Nah, kalau sama berarti ya sama nilainya, kan? Sama tingginya, sama gantengnya, sama pintarnya, pokoknya nggak ada yang lebih. Mereka itu setara. Itu artinya kalau yang sama ya, itu nanti masuk ke kategori yang positif. Itu yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua itu lebih, tingkat perbandingan lebih. Itu nanti di comparison degree disebut dengan tingkat perbandingan yang komparatif. Tingkat perbandingan yang ketiga itu adalah yang paling. Kalau paling berarti dia yang supernya. Oke, paling ini bisa paling baik atau paling buruk, terserah. Pokoknya dari semua dia itulah yang palingnya, itu yang superlatif. Nanti ini superlatif degree. Kita hari ini aku akan belajar tentang yang positif ya. Nah, ini dia kalimat bahasa Inggrisnya. Positif nomor 1. Bahasa Inggrisnya Rina is as tall as Anita. Ingat, tinggi itu bahasa Inggrisnya adalah tall. Perhatikan kata tall ini. Ada kata s dan s yang menafiknya, kan? Kalau kedua yang lebih, perhatikan kata tolnya ini ada tambahan er, kan? Dan ada tambahan kata dan. Kalau untuk yang superlatifnya ada kata the, perhatikan kata tolnya ini ada tambahan est, kan? Nah, untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini akan kita pelajari triknya. Yang hari ini kita fokus di bentuk yang positifnya aja, yang sama, oke? Baik. Apa itu comparison degree? Comparison degree adalah perbandingan satu hal dengan hal yang lain. Itu membanding-bandingkan. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi aku ada 3 jenis comparison degree. Seperti yang sudah kita lihat dari contoh gambar tadi. Nah, ada yang positif, mereka sama, komparatif, ada yang lebih, superlatif, ada yang paling. Oke. Namun aku untuk hari ini kita berfokus di positifnya. Oke, nah ini dia penjelasan sederhana tentang comparison degree. Kalau dia yang positif yang kita fokus hari ini, kualitas benda yang dibandingkan itu sama dan adjektifnya tetap. Tapi nanti dia diambil oleh S dan S. Oke. Kalau yang komparatif, hal yang dibandingkan itu ada satu hal yang lebih daripada yang lain. Adjektifnya nanti dia tambah ada awalan more atau akhiran Kalau superlatif ada satu hal yang paling. Nanti dia tambah adjektifnya atau adjektifnya mendapat awalan most atau est. Oke? Nah, hari ini kita berfokus pada yang positif. Kita perhatikan apa? Penjelasan dari comparison degree yang positif. Kalau di comparison degree yang positif, hal yang dibandingkan itu bagaimana? Sama atau tidak sama kualitasnya? Sama, kan? Oke, nah ingat ya, adjektifnya nanti itu diambil oleh S dan S. Adjektif atau adjektifnya diambil oleh S dan S. S ini artinya apa? Sama. Sama apanya? Mau adjektifnya di situ ya. Kalau misalnya cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Kalau misalnya kita mau bilang sama cantiknya, maka kita bikin S, tambahkan sini beautifulnya. Beautiful S, sama cantiknya. S, ya. Kalau misalnya kita mau bilang tampan, ganteng, bahasa Inggrisnya apa? Handsome. Kalau kita misalnya mau bilang sama gantengnya, bahasa Inggrisnya apa tuh? Handsome. Oke. Kaya bahasa Inggrisnya?
rich. Kalau kita mau bilang sama kayanya, nah itu dia aku untuk positif ya. Adjektifnya harus S, adjektif S. Sama apanya gitu kan. Baik, nah sampai sini ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak, perhatikanlah contoh kelima ini Bu. Perhatikanlah adjektifnya. Di sini kan dia menggunakan kata bagus. Bahasa Inggrisnya adalah good. Perhatikan good adjektifnya. Posisinya di mana? S, good, S. Cantik. Beautiful, S, beautiful, S. Kuat, strong, S, strong, S. Cepat, fast, S, fast, S. Oke. Nah, kalimat pertama, your score is as good as my score. Nilaimu, bahasa Inggrisnya adalah your score. Sebagus, sama bagusnya, as good as. Tapi tambahkan dia di sini to be is. Sama bagusnya dengan apa? Dengan nilaimu. Oke. Nah, kalimat kedua, my mother's face is as beautiful as your auntie's face. Wajah ibuku, my mother's face, secantik sama cantiknya as beautiful as, kan? Secantik sama cantiknya berarti as beautiful as. Wajah bibimu, your auntie's face. Oke. Nah, coba kalian perhatikan kalimat ketiga dan keempat. Nanti kita akan cari tahu secara kelompok apa rumus dari positif comparison degree ini. Bagaimana rumusnya? Bagaimana cara membuatnya? Oke? Nah, pada tertentu, sebentar lagi kita akan membentuk kelompok. Saya membagi kelompoknya atau kamu? Saya, oke, baik. Nanti saya akan membagi kelompoknya. Tapi sebelumnya kalian perhatikan kelimanya. Diperhatikan ya, karena bentar lagi kita akan menurunkan rumus dari kalimat ini. Kita akan cari tahu, kita akan temukan apa rumus positif comparison degree ini. Baik, nah di sini aku tidak akan bekerja secara kelompok. Di sini Bapak sudah bedakan warna tulisannya untuk memudahkan kamu menemukan rumusnya. Ingat ya, kalau yang pink dan pink ini sama dia kata kelas bendanya. Kalau yang biru ini sama, yang biru ini semua dia sama kelas bendanya. Kalau yang ini tadi, ya yang sudah kita pelajari kan? Oke, nah. Dan aku kita akan bekerja secara kelompok untuk menemukan rumus dari positif comparison degree. Nah, baik, saya akan membagi kelompoknya. Kamu ada 12 orang, satu kelompok itu 4 orang. Berarti kita hitung 1 sampai 3 ya. Nanti siapa yang dapat 1 bergabung dengan yang 1 semua ya. Oke. Baik, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sudah? Baik, silakan bentuk kelompoknya. Cari tahu rumus positif comparison degree berdasarkan 4 kalimat ini. Ya, kelompoknya kamu menemukan dulu.
Baik, Ibu, silakan bekerja dalam kelompok. Temukan rumus positif comparison degree berdasarkan kalimat yang ada di layar. Setelah nanti kamu selesai bekerja, kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kamu ke depan kelas ya. Enak, Bu? Baik, silakan bekerja dalam kelompok. Hasilnya nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Oke, baik Bu, saya rasa kamu sudah temukan rumusnya karena kita bekerja dalam kelompok. Baik, kita akan langsung mulai presentasi per kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1, bisa? Silakan presentasikan hasil yang kamu dapat. Ini. Oke. Baik, silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan rumus yang kami dapat adalah non 1 tambah predikat tambah as tambah adjektif tambah as tambah non 2. Baik, itu rumus yang dapat. Baik, Bu, terima kasih. Tepuk tangan untuk lalu. Baik, bagaimana dengan kelompok 2? Bisa? Silakan presentasikan hasilnya yang kamu dapat.
Sini, kita lihat. Baik, kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil yang dapat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rumus kami. Nom 1 tambah predikat ditambah as tambah adjektif ditambah as tambah nom 2. Baik, itu hasil yang dapat, Bu? Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan, Bu. Baik, betul yang kalian bilang Bu, bahwa rumus untuk positif comparison degree itu noun pertama tambah predikat, baru tambah s, tambah adjektif atau adverb, tambah noun kedua. Oke, itulah dia rumus untuk positif comparison degree. Bentuk yang sama, yang positifnya. Oke, rumusnya nanti adalah ini. Perhatikan contoh kalimat ini. Nilaimu sebagus nilaiku. Nilaimu, your score. Yang pertama kan? Sebagus, as good as. Itu di S-nya. Karena good itu adalah adjektif, maka di sini perlu to be. Predikatnya dia menggunakan to be. Sebagus nilaiku, my score. Itulah noun kedua. Oke? Nah, untuk kalimat yang keempat, Andre runs as fast as Rico. Andre berlari secepat Rico. Andre, noun pertamanya. Berlari, ini kan langsung predikatnya, kata kerja kan? Nah, baru as fast as adverb as, baru noun kedua. Nah, itulah dia rumus untuk positive comparison degree. Kalau dia sama, maka dia menggunakan s dan s. As beautiful as handsome as smart as, yang artinya secantik, sepintar, sama cantiknya, sama pintarnya. Oke? Baik, nah di sini aku ada 4 soal. 1, 2, 3, 4. Ini S dan S, artinya dia sama. Sama apanya? Di sini sama mudahnya, sama kuatnya, sama tingginya, sama dinginnya. Oke? Nah, baik. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Kamu bisa bekerja dalam kelompok. Tidak usah ditulis lain aku, langsung aja 1, misalnya kalau A, 2, kalau sudah B, gitu ya. Kalau kenapa? Kita atur. Matematika itu sama mudahnya dengan. Baik, yang nomor 1 bahasa Inggrisnya, matematika sama mudahnya dengan bahasa Inggris. Matematika semudah bahasa Inggris. Yang kedua, singa sekuat leopard. Tahu kan leopard bisa itu kan? Yang ketiga, my younger brother is SSIN. Adik laki-lakiku setinggi saya, sama tingginya dengan saya. Yang keempat, your attitude is blank SIS. Sikapmu sama dinginnya, sedingin S. Sedingin sama pintarnya S, smart S. Sama cantiknya S, beautiful S. Sama tingginya, sama mudahnya, sama dinginnya, sama kuatnya apa? Baik, silakan bekerja dulu. Kamu bisa bekerja di dalam kelompok ya. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang mari kita presentasikan hasil yang kalian dapat. Dimulai dari kelompok 3, silakan.
Taylor. 4. B. Kedes. Kuldes. Oke, baik. Itu dia hasil dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Sama atau beda jawabannya? Oke, kelompok 1? Beda Pak. Beda. Oke, baik. Kelompok 1 dia mempunyai jawaban berbeda dengan kelompok 3. Tidak apa-apa. Oke, baik. Kelompok 3, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Baik. Oke, karena kelompok 1 jawabannya berbeda, maka saya berikan waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Semua, kelompok 1. Baik, kelompok 1 silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu 1A, 2C, 3B, 4B Pak. Oke, baik. Itu jawaban dari kelompok 1 yang berbeda dengan kelompok 3. Tadi kelompok 3 sama jawabannya dengan kelompok 2. Oke, baik. Kelompok 1 beri tangan. Baik, yang terakhir kelompok 2 silakan kamu presentasikan hasil yang kamu dapat. Karena tadi hasil kamu sama dari kelompok 3. Baik, kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya sama, yang berbeda hanya kelompok 1. Oke, baik. Aku kalau begitu beri tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan dicek jawaban saya. Inilah dia kunci jawabannya. Nomor 1 itu adalah A. 2 itu adalah C. 3 jawabannya adalah B. 4 jawabannya A. Oke, baik. Kelompok 3. Benar itu? Salah 4. Oke, berarti kamu juga seperti itu ya. Cara kamu sama. Kelompok 1? Benar 3, salah 1. Benar 3, salah 1. Baik, berarti untuk hari ini kelompok 1 adalah juaranya. Beri tepuk tangan untuk Oke, lalu baik. Karena waktu kita juga sudah habis, demikianlah pembelajaran hari ini. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini aku? Ayo kita refleksikan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Pertama, ada berapa jenis comparison degree? 3. Ada 3 jenis. Ada yang positif, komparatif, dan superlatif. Nah, untuk hari ini kita belajar yang positif. Untuk yang positif tadi, rumusnya apa Nagu? Noun 1. Noun. Baik, itu dia rumus untuk positif. Nah, kan masih ada lagi tadi tentang komparatif dan superlatif. Nanti di rumah aku kamu cari tahu tentang komparatif dan superlatif. Baik, sampai sejauh ini ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak Pak. Tidak? Baik, kalau dari aku demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. See you Pak.